Ya, ini terjadinya itu ketika ada seseorang yang bernama Dona YS ya. Jadi beliau ini selama ini sering membuat semacam gangguan ya. Pertama, beliau ini memasang toren di tengah-tengah jalan ya, tepatnya di koridor di dekat kolam renang. Setelah itu kemudian mengganggu lagi dengan cara menebarkan ikan lele di kolam renang. Ya, ikan lele ditebarkan, ratusan ikan lele di kolam renang yang mana itu fasilitas umum, jelas peruntukannya untuk berenang tapi ditaburi dengan ikan lele. Ya. Berikutnya kemudian kita berusaha memberitahu bahwa ada aturan yang harus dijalankan di apartemen ini, bahwa fasilitas umum itu tidak boleh dimiliki oleh private, orang per orang, karena begitulah perintah undang-undangnya di peraturan gubernur. Baik peraturan gubernur 132, 133, peraturan gubernur 70 juga berkata sama, bahwa fasilitas umum milik publik itu harus diatur sepenuhnya oleh badan pengelola. Dan dalam hal ini adalah P3RS, dan saya sebagai ketua P3RS menyampaikan kepada badan pengelola bahwa aturan harus ditegakkan. Ya, kepada saudari D. Dona tadi, kita minta memindahkan torennya secara baik-baik melalui surat resmi. Ya, tolong torennya dipindahkan, ini surat pemberitahuannya, dikasih waktunya bahwa ini mengganggu ketertiban umum. Ya. Surat pertama tidak diindahkan, bukan hanya tidak diindahkan, bahkan begitu dia terima surat, dia panggil pihak kepolisian, kemudian mendatangi TKP, dan kemudian menasehati teman-teman security dan BM untuk jangan melakukannya, harus negosiasi dan seterusnya. Oke, akhirnya balik kanan teman-teman security dan BM. Namun demikian, karena ini peraturan harus ditegakkan, ya, saya melalui BM memerintahkan kembali, beri lagi surat peringatan kedua supaya itu digeser, dan peristiwanya sama. Begitu surat diterima, alih-alih dipindahkan, tapi yang terjadi malah kemudian dipanggil lagi Pak Polisi dari Polsek Durensawit untuk menasehati teman-teman kita. Ya, akhirnya balik kanan lagi. Dan kemudian singkat cerita kita bersurat lagi untuk ketiga kali supaya torennya dipindahkan. Tapi yang ketiga berbeda dengan yang pertama dan yang kedua, kita dinasihati. Tapi yang ketiga justru BM dan Chief Security yaitu Bapak Sarnam malah diundang dalam tanda kutip ke Polsek Durensawit, dan kemudian dinasihati dengan nasihat yang lebih kurang sama. Ya Bapak, supaya ini segala macam jangan dipindahkan, ini nego dulu, berunding dulu segala macam. Kalau nanti bapak-bapak pindahkan itu, maka nanti kalau terjadi keributan semua bapak-bapak akan diangkut ke Polres Durensawit. Ya, Polsek Durensawit. Dah, ini yang ketiga kalinya membuat saya agak keberatan ya. Harusnya kalau Polsek panggil kita, itu dia harus pakai surat perintah atau kemudian surat tugas untuk memanggil kita untuk diinterview dan segala macam. Jadi ini membuat kita tidak nyaman. Oke, akhirnya kali keempat saya kemudian memerintahkan kepada BM untuk bersurat baik-baik lagi kepada saudara Dona supaya memindahkan torennya, dan kemudian untuk pengamanan pemindahan kami kasih waktu tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, dan serta sekaligus kita paralel bersurat juga ke Polsek Durensawit untuk kemudian meminta pengamanan. Judul surat kita begitu, pengamanan penertiban, begitu lebih kurang suratnya. Betul. Ya, begitu surat diterima, ya, hari sudah tiba, tanggal dan jam sudah tiba, maka pemindahan toren dilakukan. Ya, kita waktu itu di suratnya jelas, ada suratnya, undangannya nanti kita tunjukkan ke bapak-bapak. Kita undang Pak Polisinya itu jam 14 untuk datang ikut mengamankan
dan mengamankan situasi jika terjadi kerusuhan seperti yang dianalisa oleh Pak Polisi sebelumnya, bahwa jika terjadi kerusuhan maka bapak-bapak nanti akan kami bawa ke Polsek. Nah, untuk mengantisipasi begitu kita minta kepada bapak-bapak polisi untuk mengamankan, kita undang secara resmi. Kemudian kita melakukan pemindahan toren itu jam 14 tank tepat sesuai waktu, dan pada saat itu tidak ada satu orang pun polisi yang muncul. Dan setelah kejadian pemindahan sekitar jam 14 lebih sekian baru Pak Polisi itu datang sekitar 10 orang ke ruang security. Oke, ini soal pemindahan toren. Kemudian beralih ke episode suasana bak perang terjadi di sini jam 21.00. Ya, kami sedang rapat di sini dengan lawyer-lawyer kami, sedang membicarakan sesuatu yang kami sedang diskusikan, tiba-tiba suara mencekam dar der dor, itulah yang terdengar bagi kami, sehingga saya perintahkan semua teman-teman security, teman-teman lawyer, tiarap, nanti saya sampaikan videonya. Ya, dan singkat cerita lagi 15 menit mencekam di dalam. Kalau saya ceritakan terlalu panjang nanti saya perlihatkan videonya, dan kemudian 15 menit kami baru menyadari ternyata ini bukan perang. Tadi kita berpikir berperang karena memang sedikit ada masalah sebelumnya antara pihak-pihak, kita pikir terjadi peperangan. Ya, jadi inilah yang membuat saya lama untuk menyadari keadaan bahwa ini keadaan aman. Singkat cerita, begitu saya tahu ini aman, kita buka pintu, ya, baru kita menyadari bahwa ada seseorang dan kelompoknya lagi melakukan pengerusakan, pemecahan kaca dari ujung ke ujung, ya kan? Begitu kita tahu ini, kemudian kepada Pak Polisi, waktu itu kita sudah datang polisi, kita minta tolong Pak, Bapak amankan orang ini, ya, Bapak sah untuk mengamankan orang ini. Karena sesuai dengan pasal 20, ya, bukan pasal 1 ayat 20. Dan kemudian itu undang KUHP berbunyi begitu. Kalau orangnya masih di TKP, pengerusakan masih terjadi, senjata masih di tangan, Bapak bisa tahan dia. Tapi Pak Polisi yang menemui saya mengatakan kami tidak bisa tahan kalau tidak ada surat perintah penahanan. Saya bilang, loh kalau begitu bagaimana hukum bisa ditegakkan? Jadi sedikit berdebat saya dengan Pak, saya sebut aja ya, Pak Kanit dari Polsek Durensawit. Berdebat di sana, dan kemudian atas begitu kita agak sedikit beda pendapat, dan kemudian beliau berkata, tetap nggak bisa Pak. Ya, saya bilang begini, terus bagaimana caranya kalau kejadian seperti ini Bapak nggak bisa tangkap? Terus kata dia, harus tertangkap tangan baru kami bisa Pak. Oke, saya bilang, kalau tertangkap tangan maksudnya bagaimana? Bapak tangkap sendiri pelakunya, setelah itu serahkan ke kami, itu baru boleh tanpa surat. Saya bilang, kalau begini caranya kapan keadilan bisa ditegakkan? Terjadilah perdebatan lagi. Terus kemudian saya bilang gini deh Pak, kalau begitu saya minta atasan Bapak deh yang ngomong dengan saya, yaitu Pak Kapolsek. Pak Kapolseknya duduk di luar, bukannya menemui kami sebagai yang diserang, sebagai korban, tapi malah disaksikan oleh teman-teman penasihat hukum kita, malah duduk-duduk di sana. Bahkan di antara polisi itu dikabarkan ke saya ada yang malah bercanda dengan para pelakunya. Ini ironi. Kemudian saya bilang, kalau begitu begini Pak, coba minta pendapat ke atasan Bapak, ya. Kemudian barulah setelah itu Pak Kanit keluar, ya. Kemudian saya tunggu 1 jam, kemudian saya tunggu belum juga ada tanda-tanda. Akhirnya saya minta Pak Security, kalau nggak salah Mas Ayub ya, saya minta tolong panggilin Pak polisinya, Pak Ajis ya, saya minta datang panggil Pak polisinya. Tapi kemudian datang lagi Pak Kapolsek tetap nggak masuk, yang datang tetap Kanit yang sama, terus menyampaikan ke saya, Bapak kami tetap nggak bisa tahan karena kami nggak bawa surat penangkapan, dan memang ini bisa ditahan itu hanya kalau tertangkap tangan. Terus saya sampaikan begini, Bapak kalau memang argumennya seperti itu, harus tangkap tangan baru Bapak bisa ambil orang ini, ya kan? Terus kenapa bukan Bapak sendiri yang tangkap tangan? Kan kejadiannya di depan Bapak. Ada orang Bapak, nanti videonya lihat kan, nanti tolong disiarkan. Videonya ada, jadi ketika orang itu datang ke sini dengan gerombolannya marah-marah, sambil ngata-ngatain saya, sambil maki-maki saya, sambil memecahkan itu, Pak Ayub, saksinya Pak Ayub ya. Dia di pintu situ kan, dia di pintu situ, dan kemudian nyerang saya,
di depan Pak polisinya. Kalau memang dalilnya harus tertangkap tangan, kenapa nggak Bapak tangkap sendiri? Nah itu yang kemudian membuat sedikit agak perdebatan, dan kemudian akhirnya tetap walaupun perdebatan begini dia bilang, Bapak ini yang kedua ini sudah bukan pendapat saja, jadi saya sudah tanya ke Bapak, ke atasan saya, dan atasan saya juga sudah bertanya ke atasannya, kesimpulannya sama, tetap tidak bisa ditahan orangnya. Nah kekecewaan itulah yang membuat saya kemudian berpikir ini memang sedikit agak lain dari peristiwa yang lain, karena kalau kita lihat di tempat lain begitu kejadian itu orangnya langsung ditahan. Karena ada kita lihat di tribunnews.com ada peristiwa yang serupa itu bisa langsung diamankan. Kalaupun bahasa ditahan itu memerlukan pengadilan, peradilan, tetapi diamankan kan bisa. Jadi kalau istilahnya kalau saya salah mengucapkan kata yang dimaksud itu sebenarnya bisa mengamankan 1 kali 24 jam dan terkatakan ditahan, kalau itu keliru sebenarnya Pak polisi kan bisa saja mengoreksi, Pak nggak bisa ditahan tapi bisa diamankan, tapi ini tidak terjadi. Oke, akhirnya terus bagaimana Pak jalan keluarnya? Jalan keluarnya Bapak harus bikin laporan polisi. Oke, singkat cerita karena ini nggak mungkin bisa disiarkan semua, tapi Bapak edit aja nanti yang mana penting. Singkat cerita, akhirnya kami menuruti nasihat Pak polisi itu untuk melaporkan ini ke Polres. Permintaannya adalah ke Polres. Jadi pergilah kami ke Polres Jakarta Timur. Sampai di Jakarta Timur kami sampaikan hasil debat dan dialog di sini tadi bahwa ini Bapak yang di TKP tidak bisa menangkap atau menahan untuk mengamankan. Jadi kami disuruh ke sini, mungkin atas dasar itu bisa ditahan. Jawabannya lebih kurang sama di Polres juga, bahwa untuk menahan itu adalah harus keputusan pengadilan. Saya bilang kalau begini nggak bisa Pak. Ini kenanya pasal 111 Undang-Undang Perumahan dan 170 mereka melakukan beramai-ramai. Oh kalau yang seperti itu memang itu harus ke Diskrimsus ya, di sini kebetulan malam ini sudah tutup karena waktu itu memang jam 2. Akhirnya saya bertanya kalau begitu bagaimana kalau saya laporkan ke Polda? Kata mereka oke, kalau Polda memang 24 jam bisa dilaporkan ke Polda.